10 menit dari sekarang. Atau siapa boleh mewakili Danyang ini mengisahkan tentang apa dan peran kalian masing-masing di sini seperti apa? Lu ahlinya Oke. tentang Danyang. Mungkin dari kata Danyang, dari sebagian mayoritas masyarakat Indonesia belum pada yang tahu gitu ya. Nah, Danyang itu sendiri itu dia berasal dari bahasa Jawa. Sebetulnya dia itu bukan hantu yang tiba-tiba jahat gitu. Jahatnya itu karena sifat manusia yang dia memanfaatkan iblisnya itu. Iya, awalnya Iya. menjaga suatu tempat. Iya, justru awalnya menjaga mendirikan sebuah tempat, misalnya desa. Jadi seperti leluhur gitu. Iya, leluhur, mata air yang memang dipercaya masyarakat mereka penunggu di tempat yang disakralkan. Iya, Gitu. Jadi terus disalahgunakan. tapi Danyang di film ini kita ingin mengangkat bahwa manusia yang punya sifat serakah akhirnya mereka bersekutu dengan iblis melalui pesugihan. Akhirnya ada konsekuensi yang harus dibayarkan yang memang tidak mudah gitu. Ya, Danyang di sini dia kayak ingin membalas dendam seperti itu. Danyang. Perannya. Saya Rizky Tama berperan sebagai Darman di film Danyang Maha Tukar Nyawa. Saya Agra berperan sebagai Fatima. Fatima seorang gadis desa yang lugu, sahabatnya Resti dan juga Bella. Saya Resti Sahila Hisyam berperan saya Sahila Hisyam berperan sebagai Resti. Resti itu adalah seorang anak kepala desa yang dimana relationship-nya bersama Mas Galang gak disetujuin sama orang tuanya, dan ya di situ sebenarnya Resti itu adalah apa ya, kayak nurut sama orang tuanya gitu, tapi memang melihat juga perjuangan cinta dari seorang Mas Galang. Aku berperan sebagai Galang. Kalau singkatnya, karakter Galang itu benar-benar mewakili orang yang cintanya gak direstui sama kedua orang tuanya karena masalah status sosial, dan dia memilih cara yang instan buat mencapai apa yang dia mau. Kurang lebih singkatnya di sini sebenarnya konflik. Sampai ternyata nanti di ending semuanya itu berkaitan. Itu yang sebenarnya ada sedikit Bisa dibilang ya. Iya. Oke, kan kita nggak boleh ngomongin inti ceritanya, tapi kalau boleh tahu apa sih pengalaman seru pada saat syuting gitu, ataupun mungkin mistis yang tadi seperti sini sama Sahila ataupun Galang tadi yang ternyata itu siapa gitu. Kalau dari aku, keseruan untuk syuting Danyang ini, aku suka banget sama setnya juga. Jadi kita setnya ada di satu lokasi, ladang garam. Itu bagus banget setnya. Tadi pun sebenarnya di awal trailer keluar gitu, jadi kayak aku berasa itu sebenarnya di Indonesia, tapi kayak berasa di mana gitu, beda banget secara visualnya. Itu seru. Kalau aku sendiri, pengalaman pribadinya awal syutingnya baru bertemu dengan cast ini dan cast senior, kita benar-benar sharing dan bertukar sebenarnya pengalaman sama ilmu itu kalau di aktor tuh sangat dekat ya. Jadi hal-hal itu sih yang menurutku sangat fun ya sih. Iya. Ini kan buat kita jadi pengalaman yang baru ya. Ada banyak sharing dan banyak ngobrol. Kalau aku keseruan syuting, ada tuh satu yang hari terakhir aku dapat pengalaman, bisa dibilang mistisnya, dapat penampakan. Ya aku lagi tag, enggak di base camp. Di base camp terus posisinya ada Kaum Bulan, ada Bisla juga. Aku bikin story, halo semuanya, iya. Pas itu aku posting tuh, pas tiba-tiba malam ya teman-teman, ada satu teman nge-reply story aku, Ki, coba lihat deh, lu screenshot bagian per detik ini, terus naikin brightness-nya. Pas aku lihat, oh ya bener, itu kayak ada asap. Cuman kalau asap kan maksudnya logikanya dia tuh abstrak ya. Dan sekarang udah dikonfirm loh. Iya, semalam udah dikonfirm juga. Ternyata memang benar. Itu ternyata ada matanya 2, ada hidungnya, ada mulutnya lebar, terus ada taringnya. Dan semalam kita ke channelnya MOP, terus ada Ki Aku juga yang dia tahu memang narasumber yang supernatural, bahwa bener itu memang penampakan. Itu mah setan beneran ya? Iya, beneran. Dan memang jelas sih. Ya itu sih pengalaman mistis yang aku alami waktu syuting. Saya pada saat kamu ketempelan, yang kata Fitri bilang ketempelan itu, Iya. kamu ngerasa pada saat pergi film tuh ada, biasanya kalau ketempelan kan ada yang berat-berat atau segala macam. Kamu sendiri ada berasa itu Mas ini? Kalau yang pas lagi aku sebelum ketemu sama Frisly ya, aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Sama sekali ya.
sama sekali aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ngeh gitu. Terus udah gitu, tapi setelah yang selesai podcast bareng sama Frisly sama Jordi, itu aku baru berasa gitu. Jadi kayak badan tuh kayak capek gitu, kayak apa ya? Kayak abis kayak abis timpaan yang berat gitu. Lebih ke situ sih. Lega, maksudnya lega apa rasanya berat gitu? Lega, tapi berasa kayak abis capek banget. Jadi parno nggak sih? Parno ke tempat-tempat kayak gitu enggak sih sebenarnya gitu, cuman kayak apa ya, aku percaya sih gitu, maksudnya kayak yang kayak gitu tuh pasti ada gitu, tapi ya udah gitu, yang penting kayak kita mau datang ke suatu tempat gitu permisi gitu, salam gitu. Aku mau Tapi nambahin, karena jadi waktu kita syuting itu kan kita ketemu beberapa kuncen ya. Nah memang kuncennya itu kita udah sepakat semua tim produksi jangan disebutin lokasinya, karena mungkin ya you know lah ya, takutnya ada kesalahan apa gitu. Jadi si kuncennya berpesan ke kita, mereka nggak mau sebutin lokasi yang memang ada pesugihan aslinya. Karena pada saat si Angka dan Lola terus dia ngomong nggak sih sosoknya seperti apa, bentuknya segala macamnya. Frisly tuh waktu itu sempat bilang, cuma aku lupa sebenarnya itu ada di YouTube-nya sih, di YouTube-nya MOP. Tapi yang aku ingat Frisly bilang yang ngikutinnya itu perempuan. Kepikiran sampai rumah nggak? After podcast kepikiran sampai rumah nggak, susah tidur atau gimana? Itu aku tidur sendirian sih, terus kayak gitu kayak berasa sih gitu, maksudnya aku ngerasa ya dibandingin temen-temen aku tuh berani gitu, tapi kayak pas malam itu tuh ada yang ngikutin gua gitu, takut pas tidur sendirian. Terima kasih. Mas, kita mau sama